Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yohanes Bere, pada program Gemar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas 5 nomor soal persiapan KSN Matematika SMA 2021 tentang kombinatorika. Nomor 1. Sebagai panitia perlombaan lari, Bere mencoba menyusun 7 bendera A sampai G pada posisi sejajar. Ada berapa banyak cara menyusun jika diinginkan bendera A dan B di ujung? Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. A dan B di ujung ya. Oke. A di kiri, B di kanan, atau juga B di kiri, A di kanan ya. Sehingga dikatakan bahwa A dan B ya disusun dalam 2 cara. Oke. Ya, 2 bendera telah digunakan, maka tersisa 5 bendera ya yang dapat diisi pada posisi-posisi yang kosong ini ya. Posisi yang ini ya dapat diisi oleh 1 dari 5 bendera yang tersisa. Caranya ada 5 ya. Memilih 1 dari 5. Ya. 3 bendera telah digunakan, maka tersisa 4 bendera ya. Sehingga posisi yang ini kita bisa memilih 1 dari 4 bendera yang tersisa ya. Berarti ada 4 cara ya. Oke. Tersisa 3 bendera ya, maka posisi yang ini dapat dipilih 1 dari 3 bendera yang tersisa ya. 3 cara. Telah dipakai 5 bendera, maka tersisa 2 bendera ya. Sehingga posisi ini dapat dipilih 1 dari 2 bendera yang tersisa ya. Berarti 2 cara. Di sini 1 cara ya. Ya, sehingga kita katakan bahwa banyak cara menyusun bendera lain. Ya, bendera lain ya, selain A dan B ya, adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 ya. Dengan demikian ya, jadi banyak cara menyusun bendera dengan A dan B di ujung. Ujung adalah 2 kali 120 sama dengan 240. Nomor 2. Ada berapa banyak bilangan 4 digit yang semua angkanya genap dan bukan kelipatan 2021? Oke. Angka genap itu 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ditanyakan banyak bilangan 4 digit ya. Oke. Sekarang 4 digit berarti bilangan itu bilangan ribuan ya. Oke, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Oke. Posisi ribuan tidak bisa diisi oleh angka 0 ya, sehingga yang bisa mengisi posisi ribuan hanya angka 2, 4, 6 atau 8 ya. Berarti 4 cara. Karena di sini tidak ada penegasan apakah angkanya boleh berulang atau tidak ya, maka kita katakan saja bahwa angkanya boleh berulang ya. Sehingga posisi ratusan bisa diisi oleh 5 angka ya, dapat diisi dengan 5 cara. Boleh berulang, maka puluhan juga 5, satuan juga 5 ya. Oke. Sehingga banyak bilangan 4 digit yang semua angkanya genap ya. Banyak bilangan 4 digit yang semua angkanya genap. Itu adalah 4 kali 5 pangkat 3 ya. Sama dengan 500 ya. Nah, sedangkan pada soal
Ya ini kan bilangan 4 digit yang semua angkanya genap ya. Nah, pada soal dia bilang bukan kelipatan 2021 ya. Berarti kita tentukan dulu ya. Bilangan 4 digit ya, kelipatan 2021 ya. 2021 sendiri, terus 4042, 6063, 8084 ya. Nah dari dua ini ya, dari 4 ini ya, yang merupakan bilangan 4 digit dengan angka-angkanya genap adalah 4042 ya, 4042 dan 8084 ya. Jadi banyak bilangan 4 digit ya, yang semua angkanya genap ya, tetapi ya, saya pakai kata tetapi bukan kelipatan 2021 adalah 500 dikurangi ya, kelipatan 2021 yang angka-angkanya genap adalah ada sebanyak 2 ya, kurang 2 ya, sama dengan 498. Oke. Nomor 3 ya. Perhatikan gambar ya. Jika seseorang hendak berjalan dari titik A ke titik B melalui titik koordinat yang ada, berapa banyak cara jalan terpendek yang dapat dipilihnya ya. Oke. A berada di kiri bawah, sedangkan B berada di kanan atas ya. Maka untuk mencapai B dari A, berarti seseorang itu harus berjalan itu ke kanan dan ke atas ya. Oke. Kita ambil contoh salah satu jalannya ya. Oke. Naik ya A ke kanan ya. Taruh saja K, naik lagi A. Dia bisa ke kanan 3 kali ya. K. Ya, bisa juga naik. Ya, A ya. Ini K 2 kali. K lagi. Naik A berarti bisa naik 2 kali ya. Ya, K. Oke, sampailah dia di B ya. Nah, di sini ada berapa langkah ya? A1, 2, 3, 4, 5 ya. A-nya ada 5. Sedangkan K-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 13 langkah ya. 13 langkah, 8 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa banyak cara jalan ya, jalan terpendek yang dapat dipilih adalah ya, banyak langkahnya adalah 13 kali 13 faktorial per yang sama ya, ke kanan 8 kali ya, 8 faktorial, ke atasnya 5 kali 5 faktorial ya. Ini sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 5 faktorial itu sama dengan 120 dikalikan dengan 8 faktorial. Langsung dicoret ya. 12 dengan 10, 12 kali 10 120 ya, habis dibagi 120. Oke. Tersisa 13 kali 11 kali 9 ya. Ini sama dengan 1287 ya. Oke. Nomor 4 ya. Setiap sel dari suatu tabel berukuran 2x2 dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, 1, 2 atau 3 ya, sorry. Misalkan N adalah banyaknya tabel yang memenuhi kedua sifat berikut sekaligus. Yang pertama, untuk setiap baris
hasil penjumlahannya genap. Untuk setiap kolom hasil penjumlahannya genap. Tentukan banyaknya n ya. N itu adalah banyaknya tabel ya. Oke, tabelnya berukuran 2x2 ya, berarti 2 baris 2 kolom ya, P Q R S ya. Nah, jumlah setiap baris itu kan jumlah 2 bilangan, jumlah setiap kolom juga jumlah 2 bilangan ya. Oke, nah agar jumlah bilangan-bilangan itu jumlah setiap 2 bilangan ya, 2 bilangan pada satu baris dan 2 bilangan pada setiap kolom itu genap, maka yang pertama P Q R S itu harus genap ya, adalah bilangan genap ya. Ya, bilangan genap ya. Maka n-nya adalah n itu banyaknya tabel ya. N-nya adalah 1 ya. Mengapa cuma 1? Karena bilangan genap di sini adalah yang ada hanya 2 ya. Jadi PQRS bilangan genap berarti PQRS sama dengan P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S sama dengan 2 ya. Oke. Yang kedua, PQRS itu bilangan ganjil. Oke. Nah, untuk PQRS bilangan ganjil ya, ada 3 kondisi yang memenuhi ya, agar jumlah unsur atau jumlah sel dari setiap baris itu adalah genap dan setiap kolom juga genap ya. Yang pertama ya, P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S ya. Ya, PQRS adalah bilangan ganjil ya. P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S ya. Maka banyaknya tabel itu adalah 2 kombinasi 1. Mengapa 2? Karena bilangan ganjil yang ada di sini ada 2, yaitu 1 dan 3 ya. Jadi kita pilih PQRS-nya 1 atau PQRS-nya 3 ya. Jadi ada 2 tabel ya. Oke. Kondisi yang kedua adalah 2 angka atau ya 2 angka sama ya. Ya. Maka banyaknya tabel itu adalah ya, selnya ada 4 ya, berarti 4 faktorial. Ya. Kalau 2 angka sama ya, berarti satunya ada 2, 3-nya ada 2 ya, berarti 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial sama dengan 6 ya. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, 3 angka sama ya, 3 angka sama ya. Nah, 3 angka sama ini ada 2 kondisi lagi ya, yaitu 3 angka itu angka 1 atau 3 angka yang sama itu angka 3 ya. Maka banyaknya tabel adalah 2 kombinasi 1 ya. Kita bisa memilih angkanya adalah 3 atau angkanya adalah 1 ya. Dikalikan dengan banyak caranya ya. 4 faktorial per 3 angka yang sama ya, berarti 3 faktorial ya. 2 kombinasi 1 hasilnya 2. 4 faktorial bagi 3 faktorial hasilnya adalah 4 ya. 2 kali 4 8 ya. Sehingga total n ya itu adalah 8 tambah 6 14 ditambah 3 ya, 17 ya. Oke. Nomor 5 ya, nomor 5. Seekor semut hendak melangkah ke makanan yang berada sejauh 10 langkah di depannya ya. Semut tersebut mendapat hukuman. Ia hanya boleh melangkah ke depan sebanyak
kelipatan 3 langkah dan selebihnya harus mundur. Tentukan banyaknya cara melangkah agar ia bisa mencapai makanan. Jika ia hanya melangkah tidak lebih dari 20 langkah. Catatan, jika semut melangkah 2 kali di mana masing-masing sekali melangkah ke belakang, maka dianggap sama saja dengan 2 langkah ke belakang. Ya, oke. Agar dia bisa mencapai makanan yang berada 10 langkah di depannya, maka semut itu dia harus maju lebih dari 3 kali. Ya, oke. 1 kali maju dia kan 3 langkah ya. Kalau dia hanya maju 3 kali, berarti dia hanya maju 9 langkah ya, belum mencapai makanannya ya. Oleh karena itu semut itu harus maju lebih dari 3 kali ya. Yang pertama saya katakan semut itu maju 4 kali ya. Dia maju 4 kali ya. Maju 4 kali, maka banyaknya langkah ke depan ya akan maju ya, itu adalah 12 ya. Ya adalah 4 kali 3 ya, sama dengan 12. Nah 12 ini sudah lebih dari 10 langkah ya, sehingga ia harus mundur ya. Ia harus mundur 2 langkah ya. Ia harus mundur 2 langkah ya. Nah, maju 4 kali, mundur 2 langkah ya. Berarti ini 3 1 1. Ya, ini ya. Jumlah langkahnya adalah 14 ya. 12 langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang, berarti 14. Masih di bawah 20 langkah ya. Oke. 3 1 1 ya. Banyaknya cara ya. Banyaknya cara itu sama dengan ya, jumlah ini kan 6 ya. 6 faktorial per ya 3 itu 4 kali ya, berarti 4 faktorial kali 1 2 kali ya, berarti 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dengan 15. Oke. Ini dia maju 4 kali ya. Sekarang dia maju 5 kali. Ya. Maju 5 kali berarti banyaknya langkah ke depan ya. Ya supaya jelas ya. Ke depan ya, maju pasti ke depan ya. Ke depan adalah 5 kali 3 sama dengan 12. Sehingga ya ia harus mundur ya. Mundur berapa langkah? Mundur 5 kali 3 15 ya, sorry ya. 15 ya, masih ingat 12 di atas ya. 5 kali 3 15 ya. Sehingga ia harus mundur 5 langkah. Ya. Nah, ini berarti dituliskan seperti ini ya. Maju 5 kali ya, berarti 3-nya 5 kali. 1 2 3 4 5. Ya. Mundur 5 kali ya, berarti satunya 5 kali. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini ya banyaknya cara adalah ya, semuanya ada 10 ya, berarti 10 faktorial
dibagi dengan 3-nya ada 5 faktorial kali satunya juga ada 5 ya, 5 faktorial ya. Sama dengan ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per ya 5 faktorial ini kan biar saja saya jabarkan ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Oke. Ya sekarang 3 kali 2 kali 1 6 ya, harus terbagi dengan 6 ya. Oke, 10 dengan 5 2 ya, 8 dengan 4 2 juga ya. Oke, 2 kali 2 kali 9 kali 7 ya, ini sama dengan 252 ya. Berarti totalnya adalah 15 ditambah 252 sama dengan 267 ya. Pasti ada pertanyaan, mengapa tidak maju 6 kali ya? Oke, kalau kita maju 6 kali berarti banyaknya langkah adalah 18 ya. Ya, langkah ke depan ada 18 ya, sehingga dia harus mundur 8 langkah. 18 tambah 8 26 ya, sudah lebih dari 20 langkah ya. Jadi dia hanya maju 4 kali dan maju 5 kali ya. Demikian pembahasan 5 nomor soal ini. Semoga bermanfaat. Gemar matematika.